Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia Audina Sitompul, NPM E1D019002. Video kali ini kita akan membahas tentang metode dengan variabel beda kala atau lag variabel dan spesifikasi model. Pada skripsi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia tahun 1980 sampai 2015. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya akan hasil alam melimpah. Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan luasan lahan pertanian Indonesia pada tahun 2014 sekitar 8.114.829 hektar. Dengan sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani sebesar 42,83 juta orang. Sektor pertanian masih memberikan peranan penting dalam perekonomian nasional dan bersifat strategis. Dikemukakan oleh Sadono 2008. Pada dasarnya, kebutuhan beras nasional cukup besar, seperti yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa konsumsi beras per kapita Maret 2015 sebesar 98 kg per tahun dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun yang sama sebanyak 258.162.113 jiwa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap beras juga mengalami peningkatan. Dikemukakan oleh Sari 2014, hal ini menyebabkan suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya apabila hanya mengandalkan produksi beras dalam negeri. Faktor yang mendorong adanya impor beras antara lain perubahan iklim di mana terjadinya pergeseran musim hujan dan musim kemarau yang menyebabkan petani kesulitan dalam menetapkan waktu yang tepat untuk mengawali masa tanam. Dikemukakan oleh Kotima 2016. Selain itu, permintaan tidak menentu dikarenakan masa tanam yang semula terjadwal menyebabkan kelangkaan karena keterlambatan pasokan benih dan pupuk. Perubahan iklim yang ekstrim secara langsung dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan tertentu karena lingkungan tidak mendukung sebagai syarat tumbuh suatu tanaman. Di sektor lain, Maulana 2014 menyatakan bahwa luas lahan pertanian Indonesia semakin sempit akibat adanya peralihan fungsi lahan yang semula untuk pertanian menjadi sektor bisnis dan hunian yang berakibat kepada hasil panen yang sedikit. Pertumbuhan luas lahan yang semakin sempit berdampak pada ketersediaan luas panen dan dinamika produksi beras. Di samping itu, adanya usaha tani terhadap luas lahan sawah yang cenderung kurang insentif menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan ke tanaman pertanian lainnya. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh luas panen, produksi, jumlah penduduk, kurs GDP, dan inflasi terhadap impor beras di Indonesia? Yang kedua, apakah luas panen, produksi, jumlah penduduk, kurs GDP, dan inflasi memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap impor beras di Indonesia periode tahun 1980 sampai 2015? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh luas panen, produksi, jumlah penduduk, kurs, GDP, dan inflasi terhadap impor beras di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek luas panen, produksi, jumlah penduduk, kurs, GDP, dan inflasi terhadap impor beras di Indonesia periode tahun 1980 sampai 2015. Bab 2 Metode penelitian. A. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah data time series, sumber data dari skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia tahun 1980 sampai 2015. B. Spesifikasi model.
Secara sistematis, Y sama dengan F, X1, X2, X3. Dalam double log menjadi ln Y sama dengan ln beta 0 tambah beta 1, ln X1 tambah beta 2, ln X2 tambah beta 3, ln X3 tambah ET. Keterangan Y produksi beras atau satuan ton, beta 0 sama dengan konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, koefisien regresi masing-masing variabel X1, X2, X3, X1 luas panen satuannya hektar, X2 impor beras satuannya ton, X3 GDP satuannya bilion, ET error term. Bab 3 hasil dan pembahasan. R-square. Nilai R-square sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Bisa dilihat ini ada besar R-square-nya. Hasil analisis sama dengan nilai R-square adalah 1. Artinya model yang kita gunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 100%. Artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Bab 3, di sini ada menguji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika p-value lebih kecil dari alfa dalam kurung 0,05, maka tolak H0 terima H1 artinya berpengaruh. Jika p-value lebih besar daripada alfa buka kurung 0,05, maka tolak H1 terima H0 artinya tidak berpengaruh. Hasil analisisnya adalah menunjukkan bahwa p-value lebih kecil daripada alfa 0,05 artinya data tersebut terjadi masalah heteroskedastisitas. Di sini ada uji skala usaha. Menguji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan antara kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita melihat D sampai W. Jika nilai DW lebih kecil daripada 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil analisis, pada data yang dianalisis terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai DW adalah 2,3900 lebih besar dari 2. Interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Hasil analisis, variabel luas panen memiliki koefisien regresi sebesar 0,36087. Artinya, apabila luas panen beras naik 1%, maka volume impor beras akan turun sebesar 36,087%. Variabel impor beras memiliki koefisien regresi sebesar min 0,15012. Artinya, apabila impor variabel naik 1%, maka volume impor beras akan turun sebesar 15,012%. Variabel GDP memiliki koefisien regresi sebesar 0,64034. Artinya, apabila impor beras naik 1%, maka volume impor beras akan turun sebesar 64,034%. Bab 4 penutup. A. Kesimpulan 1. Luas lahan tidak berpengaruh terhadap volume impor beras. 2. Impor beras tidak berpengaruh terhadap volume impor beras. 3. GDP berpengaruh terhadap volume impor beras. Demikian penjelasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan LKP dari metode variabel beda kalah.